Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Filipina Joseph Ferre mengaku salah satu alasan timnya kalah telak dari Indonesia di Piala AFF U19 2024 pada Rabu 17 Juli malam karena rumput alami di Stadion GBT Surabaya. Ferre menjelaskan sebagian besar pemain Filipina tidak terbiasa bermain di lapangan rumput alami. Hampir seluruh lapangan sepak bola di Filipina menggunakan rumput sintetis termasuk di Stadion Rizal Memorial Manila yang merupakan markas The Azkals. Meski demikian, ia pun tak menampik bahwasanya Timnas Indonesia U19 memang jauh lebih kuat di segala bidang hingga mampu pesta gol saat kedua tim bentrok di Piala AFF U19 2024. Pelatih yang akrab disapa Coco tersebut juga mengungkapkan persiapan tim yang dilakukan Indonesia berbeda jauh dengan Filipina. Timnas Indonesia U19 sudah meraih 3 poin. Mereka unggul selisih gol atas Timor Leste yang menang tipis 3-2 atas Kamboja di laga pembuka. Walau menang telak, Indra Syafri pun memastikan bahwa dirinya bakal melakukan rotasi pemain selama fase grup ini. Hal tersebut dilakukan agar komposisi pemain yang tepat sudah terbentuk untuk menata babak berikutnya. Lebih dari itu, Indra Syafri pun tak ingin merasa jumawa karena sudah bicara soal kelolosan Timnas Indonesia U19 ke babak selanjutnya. Ia ingin pasukannya terus fokus dan tak meremehkan Kamboja serta Timor Leste pada laga-laga berikutnya. Ada satu hal yang menarik dari pesta 6 gol tanpa balas Timnas Indonesia U19 saat bersua dengan Filipina U19, di mana bek KDRL melakukan selebrasi yang terbilang tidak umum di matchday pertama grup A ini. Ya, setelah mencetak gol itu, KDRL berlari ke arah sudut lapangan sambil berteriak melakukan selebrasi. Dia kemudian melepas dekernya yang melindungi tulang kering sambil memamerkannya ke arah fotografer. Terlihat ada foto beberapa orang di kedua dekernya itu. Diketahui mereka adalah kekasih KDRL dan keluarga KDRL. Ia mengatakan gol tersebut ia persembahkan untuk orang terkasih tersebut. Seperti yang kita ketahui, pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Syafri memilih menurunkan Jens Raven jelang pertandingan berakhir. Namun demikian, Jens Raven pada akhirnya berhasil memanfaatkan waktu 15 menit terakhir tersebut dengan maksimal sehingga mencetak sebuah gol. Berhasil mencetak gol debutnya, pemain kelahiran 12 Oktober 2005 ini mengakui sangat bangga dan senang bisa bermain buat Timnas Indonesia. Ia takjub dengan permainan pertamanya di skuad Garuda. Hal ini karena atmosfer yang dirasakan saat membela Timnas Indonesia di Stadion GBT begitu luar biasa. Meskipun demikian, pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri tetap masih akan menagih janji Jens Raven usai cetak gol debut untuk Garuda Muda. Pasalnya, menurut keterangan Indra Syafri, sang pemain sempat mengaku akan mencetak 2 buah gol jika ia dimainkan di pertandingan melawan Filipina. Maka dari itu ia akan menagih 1 gol yang lain di pertandingan selanjutnya. Timnas Indonesia berhasil meraih hasil yang mengesankan saat melawan Filipina di laga grup A Piala AFF U19 atau yang sekarang bernama ASEAN U19 Boys Championship 2024. Sayang 1000 sayang, pada laga perdana tersebut Stadion GBT terlihat begitu sepi. Data yang diperoleh oleh Suara Jatim hingga jelang kick-off hanya 1.327 lembar tiket yang terjual. Hanya VIP atau barat yang terlihat penuh dengan supporter, sedangkan sisi tribun lainnya terlihat lenggang. Sepinya supporter di GBT ini diduga karena susahnya pembelian tiket online. Sistem ini pun disebut sering mengalami gangguan. Salah satu supporter Timnas Indonesia bernama Salman pun mengeluhkan hal yang tersebut. Dia kesulitan mengakses tiket melalui online. Pengakuan Salman, sampai H-2 yang tersedia di penjualan daring hanya tiket dengan harga Rp50.000. Sedangkan 2 kelas di atasnya tidak bisa diakses. Setelah Park Hang-seo memutuskan untuk tak memperpanjang masa baktinya bersama Timnas Vietnam dan memilih meninggalkan The Golden Star Warriors, kemudian disusul oleh pengunduran mendadak pelatih Timnas Malaysia yang secara tiba-tiba. Dengan demikian, hanya Sintayong yang bisa mengarungi kerasnya sepak bola Asia Tenggara di antara kolega Koreanya. Meski belum mempersembahkan trofi, namun Coach Shin sendiri bisa mengubah wajah tim Garuda dari peringkat FIFA 170 dan merangsak ke ranking FIFA 134. Lebih dari itu, STY pun akan menciptakan capaiannya sendiri. Pasalnya, PHS meninggalkan Vietnam dengan durasi kepelatihan selama 5 tahun lebih beberapa bulan, sementara Kim Pan-gon 2,5 tahun. Sementara itu, dengan bertahan hingga 2027, Sintayong pun akan menjadi pelatih Timnas Indonesia selama 8 tahun.
Venezia, klub promosi yang diperkuat oleh bek timnas Indonesia Jesus melanjutkan rapor sempurna di pramusim kali ini. Racikan pelatih anyar Eusebio Di Francisco membawa tim mencukur tim Antabrata Real Vicenza 7-0. Jesus pun ikut mengawal pertahanan Venezia. Pemain kelahiran Belanda itu tampil 66 menit sebagai starter sebelum posisinya digantikan oleh Saad El Hadar. Hasil ini merupakan kemenangan kedua Venezia pada dua partai awal pramusim ini. Sebelumnya klub peringkat 3 Serie B musim lalu itu melibas US Postal Calcio dengan 11-0. Dalam partai pertama ini Izes masuk sebagai pemain pengganti. Kolektor 3 caps sebagai timnas Indonesia tersebut masuk menggantikan bek Kroasia Marin Sverko di awal babak kedua. Dimuat di media Vietnam Tan Nguyen, dalam laporannya, timnas Vietnam merasa resah dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Hal ini juga masih berhubungan dengan kekalahan secara beruntun yang dialami oleh The Golden Star Warriors atas skuad Garuda. Laporan itu mengklaim kemajuan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Merah Putih, salah satunya karena skuad Garuda sering mengikuti pertandingan atau turnamen internasional. Seakan tak ingin tertinggal lebih jauh dari timnas Indonesia, Vietnam sangat ingin melakukan satu hal yang diharapkan membuat sepak bola mereka maju. Selama bulan September dan Oktober mendatang, skuad Golden Star Warriors diwartakan akan menjalani turnamen persahabatan, yakni dengan melawan kuat dari Asia hingga Eropa, termasuk perwakilan kawasan Amerika Tengah. Suwon FC telah merilis jersey terbarunya untuk musim 2024. Ini merupakan jersey ketiga yang akan dipakai klub tersebut. Menariknya dalam perkenalan itu, Suwon FC menggunakan Pratama Arhan sebagai modelnya. Suami Aziza Salsa itu mengenakan jersey dengan warna biru langit dengan corak yang khas. Potret Suwon FC pamer foto Pratama Arhan sendiri dianggap oleh netizen Indonesia cuma sebagai alat marketing saja. Pasalnya sejak bergabung ke Suwon FC, Arhan jarang mendapatkan menit bermain dari klub Korea Selatan tersebut. Tercatat bek berusia 22 tahun ini hanya tampil sekali di K-League One. Maka dari itu, postingan berisi Arhan menjadi model jersey terbaru Suwon FC ini dibanjiri netizen tanah air, yang mana mendesak klub agar memberikan menit bermain untuk suami Aziza Salsa tersebut. Padahal sebelumnya pelatih Suwon FC sempat berjanji akan memberikan menit bermain pada Pratama Arhan.